Halo para juragan, selamat datang kembali di Juragan DevNet. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana melakukan atau mempelajari network commands di Linux. Ini sangat amat penting buat kalian. Kalian harus tahu commands apa aja yang related ke network atau network engineer. Ya, network command ini akan sering kalian gunakan apabila kalian menggunakan Linux sebagai network automation server kalian. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video kalau kalian suka dengan video ini dan subscribe videonya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi tentang DevNet. Langsung aja kita belajar network comment. Nah, di sini kita lihat banyak ya network comments. Nah, network comments ini yang sangat amat sering digunakan oleh para network engineer di network automation server mereka. Ada ifconfig, IP route show, IP IDDR, DNS IP, NTP IP, hostname, ping, traceroute dan tracepath, dig, nmap, netstat, ARP, nslookup, curl, widget, mtr, whois, iftop, dan tcpdump. Nah, tcpdump ini yang sangat amat penting ya, biasa kalian gunakan untuk melakukan troubleshooting. Nggak perlu dicatat satu persatu, saya sudah siapkan semua cheat sheet ini di GitHub milik Juragan DevNet. Kalian hanya cukup ke description di video ini dan klik GitHub Juragan DevNet lalu ke folder Linux-nya. Di sana ada Linux cheat sheet untuk network engineer yang sudah saya siapkan. Biar nggak tambah bingung, langsung aja kita coba satu persatu network comments ini dan saya akan jelaskan fungsi masing-masing dari network comments ini. Oke, saya ada di server sekarang di Linux server, network automation servernya. Komen pertama yang paling kalian butuhkan adalah ifconfig. Nah, ifconfig ini akan menampilkan interface kalian by default ya. Interface kalian itu adalah INS ya. Nah, belakangnya ini bisa nomor lain, bisa 250 dan lain-lain. Tapi ini adalah default interface kalian. Nah, selain itu ifconfig juga akan memberitahu informasi tentang IP address kalian. Bisa kalian lihat di sini inet 10.66.95.147 adalah IP saya dan ini netmasknya 255.255.255.224 dan broadcast dari IP address saya. Selain itu apabila kalian menggunakan IP versi 6, ini akan ada informasinya juga di sini untuk informasi IP versi 6-nya. Oke. Lalu untuk troubleshooting juga kalian bisa tahu ya, misalkan ada paket intermittent atau ping intermittent, traffic intermittent, seperti itu kalian bisa mengecek di ifconfig. Di sini kalian ada rx paket, ini paket yang diterima. Ya, ini jumlah paketnya ada 400.000 paket dan dalam byte itu sekitar 545 megabyte ya. Nah, di sini ada transmit paketnya juga. Nah, kalau misalkan RX error atau dropnya menambah, berarti ada masalah nih, entah di sisi server port di server lawannya, oke. Tapi kebanyakan kalau untuk error paket ini, kebanyakan masalah itu ada di interface kalian. Itu bisa jadi masalah di kabelnya ataupun di port interface di perangkat device kalian. Jadi kalau kalian error dan dropnya nambah, itu bisa jadi ada problem nih dengan kabelnya atau uh, port di sisi kalian. Kalian harus troubleshooting di situ. Nah, komen selanjutnya adalah tadi kita udah tahu ya IP address kita dan subnet mask kita, tapi kita pengen tahu gateway kita itu IP berapa. Nah, kalian bisa ketikkan IP roadshow. Nah, di IP roadshow ini ada namanya default gateway, default via gateway. Ini adalah gateway saya. Oke, untuk menuju ke internet atau menuju ke subnet lain, saya menggunakan IP. Ya, saya akan melempar paket saya ke 10.66.95.129. Nah, sekarang IP address saya sudah tahu, subnet mask saya sudah tahu, serta gateway saya sudah tahu. Nah, kadang di beberapa
kadang di production ya, untuk satu server biasanya minimal dia memiliki 2 interface. Satu interface untuk data yang ini ya. Kadang di production ada interface kedua. Nah, interface kedua ini dibutuhkan untuk kalian melakukan backup config, backup data langsung ke backup servernya. Biasanya interface kedua ini dia langsung alias point to point atau satu jaringan ke backup servernya. Nah, selain itu ada juga yang menggunakan 2 IP dalam satu interface. Misalkan di sini kalau kalian lihat IP ADDR, selain iConfig kalian bisa juga menggunakan IP ADDR ya. Nah, misalkan di IP ADDR ini ya, saya ada ini primary IP saya. Nah, biasanya untuk backup itu bisa menggunakan IP secondary. Bagaimana cara menambahkan IP barunya? Saya coba, saya ada IP kosong di sini yang tidak digunakan. 10.66.95.139. Saya mau menambahkan IP ini sebagai IP secondary saya. Itu dengan mengetikkan IP ADDR @hdd, oke. IP barunya 10.66.95.139. Habis itu nama dari interface-nya. Di sini nama interface-nya adalah ENS 192. Oh, di sini ada error operation not permitted. Oh, berarti kalau ada operation not permitted berarti kalian butuh admin atau root privilege. Nah, saya di sini menggunakan admin privilege dari juragan.net. Oke. Sekarang kita cek lagi. Nah, di sini kita lihat, di sini ada secondary IP. Oke. Yang bisa kita gunakan untuk melakukan backup data atau backup config langsung ke backup servernya. Kalau kita ping di sini, nah kita bisa ping ya ke IP-nya. Nah, untuk hapusnya bagaimana? Kalian cukup ketikkan IP ADDR delete del IP yang mau kalian hapus. Ini /32 ya. Oh ya, /32 def ENS 192. Sorry, harus pakai sudo. Oke. ADDR. Oke, hilang ya. Saya hanya punya primary IP. Nah, kalau per IP addressan sudah berhasil, saya bisa ping ke ping ke Google DNS server. Lalu by default ini nggak akan terjadi. Saya nggak akan bisa ping ke www.google.com kalau saya nggak punya DNS. Nah, gimana cara tahu DNS server apa yang saya configure di network automation saya? Kalian bisa mengetikkan cat/etc/resolve.conf. Oke. Nah, di sini saya ada 2 server. 3 server ya. Nah, yang ketiga saya disable dengan memasukkan tanda pagar. Berarti ini adalah saya anggap sebagai comment. Saya disable, saya hanya menggunakan 2 ya. Nah, kalau untuk mengeditnya kalian bisa mengetikkan sudo vim etc resolve.config. Misalkan saya matiin semua nih. Saya matikan, oke, saya kasih tanda pagar ya, berarti semua mati nih. DNS servernya saya disable, saya matikan. Lalu saya coba ping lagi www.google.com. Nah, langsung di sini ada tulisannya name of service not known. Karena DNS-nya saya matikan. Nah, saya kembalikan lagi. Cara mengembalikannya gampang, tinggal vim ke etc resolve.config. Oh, sorry, di sini ada tulisan changing or read only ya. Nah, untuk mengubah kalian membutuhkan admin atau root privilege, yaitu sudo. Saya aktifkan lagi resolve config. Oke ya, saya sudah aktifkan. Saya coba ping Google lagi. Oke, berhasil. Saya bisa ping ke Google. Nah, selanjutnya setelah DNS, apalagi setelah DNS, tentu yang dibutuhkan adalah MTP, memastikan
NTP atau waktu kalian, network time protokol di kalian itu synchronize dengan bisa jadi dengan NTP server atau dengan NTP server secara global di internet ya teman-teman. Kenapa dibutuhkan? Karena kalau kalian nanti melakukan cluster atau apapun ya terkait cluster, synchronization, config synchronization dan lain-lain, NTP itu sangat penting. Beda sedikit aja, beda milisecond aja itu bisa menyebabkan cluster kalian down. Ya, karena nanti di production itu kalian tidak akan menggunakan hanya satu server atau automation server ya. Kalian butuh 2 atau 3 sebagai backup dari cluster. Jadi kalau network automation ini down, kalian masih punya secondary dan server yang ketiga misalkan seperti itu. Nah, bagaimana cara konfigurasi NTP? Pertama yang dilakukan adalah by default CentOS nggak ada paket NTP-nya ya teman-teman, karena saya install server with GUI minimalis. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus install NTP-nya dengan mengetikkan sudo yum install NTP -y -yes, berarti semua prom akan di yes. NTPD, sepertinya NTPD. Enable to find. Oke, sudo yum update minus, coba kita lihat. Jangan-jangan sudah ada nih. Oke. Sudo yum. Kita update dulu coba. Jangan-jangan ada yang kurang. Oke. Sebentar. Sorry teman-teman. Untuk CentOS 8 itu udah nggak support lagi NTP. Jadi saya akan menggunakan namanya Crony. Oke, caranya adalah pertama kalian harus install dulu ya aplikasinya. Sudo yum install Crony -y. Oh, ternyata saya udah install. Berarti by default sebenarnya Crony sudah ada ya teman-teman. Sudah terinstall. Nah, caranya adalah pertama saya setup time zone saya dulu ya. Saya rubah ke Asia Singapura. Karena server saya ini ada di Singapura. Time.ctl set time zone Asia Singapura. Oh, ini membutuhkan admin privilege. Authentication complete. Oke. Setelah itu kita akan konfigurasi NTP servernya dengan menggunakan vim/etc/crony.config. Nah, teman-teman, kalau dilihat di sini, ya, ini ada pool 2 CentOS. Nah, ini kalau kalian mau konfigurasi server ini sebagai NTP server ya, tapi karena saya akan mengkonfigurasi device ini sebagai NTP client, saya akan masukkan server. Ini server lokal saya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalian bisa masukin server public sih, kalau kalian bisa akses langsung ke internet ya. Misalkan no.sg.po.ntp.org, ini salah satunya. Itu kalian save. Wah, error karena saya tidak menggunakan admin privilege atau root privilege ya. Jadi kalian harus punya admin atau root privilege untuk mengedit file Crony ini ya. Saya ketikkan kembali server, ini server saya secara lokal. Itu saya coba masukkan yang internet, public interface, public internet langsung. Oke, saya ada 2 server sekarang. Di Crony, cat. Kita baca dulu filenya, pastikan benar. Oke, saya ada 2 NTP server, lokal dan internet. Nah, setelah itu ketikkan sistem CTL start Crony untuk menjalankan Crony aplikasinya. Nah, ini membutuhkan admin privilege dan root. Oke. Setelah itu ketikkan lagi, kita mengaktifkan Crony ID-nya dan kita coba cek statusnya. Memastikan Crony ID-nya jalan. Oke. Aplikasi Crony ID-nya, bukan Crony ID ya, tapi Crony D ya, itu sudah aktif sekarang. Untuk keluar kalian Ctrl C aja.
Kita bersihkan layar lagi. Sekarang kita ketikkan chronic sources. Sorry, salah ketik. Sources. Nah, sepertinya ini yang ini konfigurasi sebelumnya. Nah, setiap kalian mengedit chronic file ini, kalian harus restart ya teman-teman, bukan restart servernya, tapi kalian restart chrony di service-nya. Itu dengan mengetikkan sudo systemctl restart chrony d. Oke, sekarang kita cek lagi source-nya. Oke, satu ini yang BG, ini kayaknya yang lokal saya ya. Di sini kalian bisa lihat ini sync, tapi yang internet yang ke timecloudflare.com ini nggak sync ya, 0. Nah, sekarang kita lihat tanggalnya. Oke, terupdate tanggal sekarang ya dan jam sekarang. Itu untuk NTP. Nah, setelah NTP kalian harus tahu juga saat kalian login hostname dari server kalian itu apa. Nah, kalian bisa mengetikkan namanya hostname. Oh, di sini saya setup by default localhost.localdomain. Tapi untuk di production tentu hostname itu penting ya teman-teman. Kalian bisa mengkonfigurasi hostname. Nah, komen lain yang dibutuhkan adalah ping. Ping ini sangat amat penting. Ini memastikan server kalian bisa reach ke internet untuk update paket, misalkan Linux paket atau download aplikasi seperti Ansible, Terraform, dan lain-lain, serta juga memastikan connectivity between antara network automation server kalian ke device. Misalkan saya ada server lain, ini mati, kita coba server lain. Nah, ini memastikan saya bisa ping, berarti konektivitas network layer 3-nya nggak ada isu ya. Itu ping. Setelah itu kalian kadang membutuhkan namanya traceroute. Nah, traceroute ini itu fungsinya untuk memapping network path dari source dari server kalian menuju ke destination. Contohnya seperti ini teman-teman. Traceroute misalkan kalian pengen tahu nih server destination kalian. Misalkan server destination kalian adalah google.com. Oh, command not found. Dia minta install paket. Oh, berarti saya belum punya traceroute. Saya akan coba install traceroute. Sudo yum install traceroute -y. Oke, sekarang saya sudah punya traceroute. Saya coba traceroute www.google.com. Nah, fungsinya adalah biar kalian tahu trafficnya itu lewat mana teman-teman. Nah, ini bintang-bintang ini karena dia lewat internet ya teman-teman. Jadi kadang di internet itu untuk traceroute itu di blocking. Jadi nggak ada hasilnya bakal bintang-bintang. Karena melewati kebanyakan seperti MPLS pun kebanyakan di blocking atau di disable fungsi traceroute ini oleh ISP. Tapi intinya adalah traceroute ini fungsinya untuk mengetahui nih dia lewat mana trafficnya dan rata-rata trafficnya itu berapa milisecond. Jadi kalau misalkan ada isu server kalian, misalkan dari server network automation kalian ke server device-nya, ke target server ya, yang mau diotomasi atau device yang mau diotomasi, biasanya kita ketahuan nih kalau ada slow connection, kita ketahuan di path yang mana kira-kira menghabiskan latency yang tinggi. Dan kalian bisa troubleshoot fokus troubleshoot di perangkat tersebut. Selain traceroute ada lagi namanya tracepath. Nah, tracepath ini agak sedikit legacy ya. Kita coba. Nah, bedanya apa traceroute dan tracepath? Sebenarnya dari optionnya. Kalau si tracepath ini dia ngasih tahu bahwa maksimum paket MTU yang bisa dikirimkan adalah 1500. Nah, tapi dia nggak ngasih tahu maksimum hop number dan paket size in byte kalau tracepath. Dia hanya memberikan by default, memberikan informasi masing-masing MTU dan resolve domain-nya. Resolve domain tuh kayak gini ya. Resolve domain. Nah, sedangkan si traceroute itu lebih banyak optionnya teman-teman. Dia ngasih tahu yang lebih tinggi average dan yang paling rendah milisecondnya itu berapa kayak gitu ya. Dia punya option yang lebih banyak dibandingkan si tracepath.
kebanyakan sih network engineer menggunakan traceroute dibandingkan si tracepath. Nah, selanjutnya ada function dig and nslookup. Nah, yang pertama kita nslookup dulu ya. Kan kadang kita, misalkan kalian mau setup NTP ya, tapi kalian nggak tahu IP NTP itu berapa gitu. Misalkan saya mau coba menggunakan NTP dari SG gitu. Nah, misalkan ini kan DNS name ya, sgpool.ntp.org. Mungkin di dalamnya itu banyak IP. 3, 4, atau 5 IP address mungkin. Nah, kalau kalian membutuhkan untuk dibukakan firewall, nah nggak mungkin dong kalian buka cuma hanya satu IP. Saat nanti NTP servernya berubah ke server IP yang lain, maka NTP kalian akan stop, nggak bisa bergerak lagi kan, nggak bisa jalan lagi. Nah, cara tahu IP apa aja yang di-resolve oleh si sgpool ntp.org adalah kalian bisa menggunakan nslookup sgpool.ntp.org. Nah, di sini ada informasinya nih. Oke, ini server yang membalas. Saat saya tanya, hey, ISG-pool ntp.org, IP address-nya apa aja? Server ini membalas 64.104.248. Ini DNS server saya. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada 4 IP yang dibalikan. Berarti untuk menggunakan ISG-pool ntp.org, saya akan infokan ke firewall team untuk membukakan 4 IP address ini. Jadi saat nanti di NTP SGPOOL NTP.org servernya di internet, misalkan menggunakan load balancing, saat berubah-ubah ke 4 IP ini, itu tidak akan diblok oleh firewall saya, karena firewall di company saya sudah membuka keempat IP address ini. Gitu ya teman-teman. Nah, ada lagi yang namanya dig teman-teman. Apa bedanya? Nah, sebenarnya ini hampir sama ya, hampir sama. Ini mengembalikan ini nge-lookup atau name server lookup sama seperti nslookup. Dia menginformasikan IP address di sini ya, tapi dia lebih detail teman-teman. Dia ada info nih bahwa IP ini adalah address. Karena di DNS hierarchy kan itu banyak ya, ada name server, ada TXT, ada quadruple A, misalkan AAAA itu adalah IP versi dan lain-lain. Nah, dengan dig itu informasinya lebih detail. Seperti message receive-nya berapa, kapan sampainya, gitu, servernya mungkin sama ya, dan untuk query-nya berapa lama, itu menggunakan dig. Biasanya dig lebih digunakan kalau untuk melakukan troubleshooting, karena informasinya lebih detail. Oke, setelah itu ada yang namanya Nmap teman-teman. Nmap ini biasanya digunakan untuk security auditing sih, atau buat ngecek device-nya itu. Jangan kalian kan dari network automation team ya, kalian mau mengotomasi firewall. Nah, kadang firewall kita nggak tahu nih port apa aja yang dibuka di firewall, misalnya kayak gitu, atau port apa aja sih yang dibuka di server user misalkan yang mau kalian otomasi. Nah, kalian bisa menggunakan namanya Nmap. Pertama, kalian install dulu Nmap-nya. Oke, sekarang kita cek. Oke, Nmap-nya sudah terinstall di sisi saya, di server network automation juragan.net. Nah, caranya adalah kalian ketikkan target Nmap dan target dari servernya. Oh, di sini di sini diblok oleh firewall. Tapi intinya adalah dengan Nmap ini kalian bisa tahu nih port apa aja yang sedang open. Kalian bisa scan servernya seperti itu. Setting Nmap apakah bisa, kita tes. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa coba buka di CentOS documentation untuk lebih expert di Nmap. Nah, gitu kan kalau kalian pengen tahu port yang di luar ya, port target version kalian. Terus
Kalau kalian mau tahu port apa yang sedang berjalan di sisi kalian, itu kalian bisa menggunakan namanya netstat. Netstat teman-teman. Nah ini banyak nih portnya. Misalkan port 22. Banyak port yang sedang listening di sisi kalian, di server kalian. Wah banyak banget. Itu kalian bisa menggunakan namanya netstat. Terus kalian pengen tahu nih MAC address dari IP target version misalkan, tapi hanya bisa satu segmen ya. Kalian bisa menggunakan up minus a. Biasanya ini dilakukan untuk troubleshooting sih. Misalkan server network automation kalian nggak bisa dilakukan, nggak bisa diakses, di ping juga nggak bisa. Nah kalian bisa menggunakan up minus a. Apakah si switch itu menginstal misalkan, atau si server lain itu menginstal MAC address dan IP address gitu. Nah di sini pun kalian bisa tahu kalau misalnya ada IP duplicate, kalian bisa cek. Misalkan ini 10.9.138. MAC address-nya adalah B7 4 digit belakangnya adalah B7A8 ya. Nah kalian coba login ke 138 perangkat kalian. Apakah MAC address-nya sama? Kalau beda, kemungkinan di network kalian, di subnet kalian 10.695 ini, ada yang menggunakan duplicate IP, menggunakan IP yang sama. Lanjut ke komen berikutnya, kita ada namanya CURL. CURL ini sebenarnya fungsinya bisa dua ya. Pertama adalah mentransfer data ke atau dari server, bisa jadi upload atau download, ataupun biasanya digunakan untuk mengecek HTTP header dari website. Misalkan untuk mengecek HTTP header, kita ketikkan CURL strip i besar https www.centos.org. Nah ini juga sangat amat dibutuhkan teman-teman, karena CURL ini berjalan di layer 7, layer 7. Ya, kadang kalian bisa telnet nih ke destination servernya, ke target, ke perangkat yang kalian mau otomasi, tapi ternyata aplikasi di belakang itu nggak jalan. Nah, misalkan HTTP atau TCP servernya itu nggak jalan, API-nya nggak jalan gitu, tapi port 443 atau port 80-nya jalan. Nah, telnet itu pasti jalan, karena telnet itu berjalan di layer 4 ya, di jalan di port doang. Nah, sedangkan si CURL ini bisa ngecek apakah aplikasi HTTP atau HTTP servernya yang digunakan oleh si API server atau API yang berjalan di perangkat itu aktif atau tidak. Nah, kalian bisa menggunakan CURL. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan CURL ini untuk download, teman-teman. Contohnya gini, saya mau download file Linux. Kalian ketikkan CURL -o outputnya. Nah, output ini maksudnya naming setelah kalian download. Saya mau menamakan filenya sebagai linux 553 tar.xj. Nah, ini adalah URL link untuk di-downloadnya. Kalian tinggal enter aja dan dia akan download. Lumayan, wah ini kenceng ya, 1 detik doang. Nah, kita lihat di sini filenya linux 553.tar.xz. Saya udah download filenya. Nah, komen lainnya adalah widget. Widget juga kita bisa download nih teman-teman menggunakan widget. Enter. Nah, saya coba hapus dulu deh. Oh enggak, ini ada. Dia bikin renaming yang baru. Ini yang baru di-download ya teman-teman. Nah, terus bedanya apa CURL dan widget? Nah, widget itu sama seperti CURL, tetapi hanya support HTTP, HTTPS, FTP, dan FTPS. Widget itu tidak support upload untuk FTP, sedangkan CURL ini banyak banget supportnya, bisa HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SCP, IMAP, LDAP, SMB, Telnet, POP3, Gopher, dan lain-lain. Dan juga untuk FTP, dia support untuk upload. Ya teman-teman, jadi terserah kalian mau pakai CURL atau widget, tergantung kebutuhan kalian. Yang selanjutnya adalah MTR. Nah, apa itu MTR? MTR ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman dengan traceroute atau tracepath, tapi dia itu lebih detail lagi dibandingkan traceroute dan tracepath. Banyak informasi
yang dipakai oleh si MTR. Misalkan saya coba ketik ya, MTR www.google.com. Nah, nih teman-teman. Kalau yang dia oke, ini lihat teman-teman, dia bisa dibilang real time ya. Per berapa detik itu dia mengecek. Nah, di sini kita bisa lihat nih berapa banyak kalau ada paket loss gitu bisa diinformasikan ada berapa persen paket loss. Nah, kalian bisa troubleshoot tuh di device tertentu, oke, di paket lossnya di device mana, misalkan di sini 10.108.170.24.7.81. Nah, kalian bisa cek kalau ada banyak paket loss tetap nambah, kalian bisa cek nih di server ini ada masalah apa, CPU tinggi, memori, atau dan lain-lain. Itu keunggulan dari MTR. Tapi kalian harus install aplikasi MTR-nya ya dengan mengetikkan sudo yum install mtr-y. Kebetulan saya udah install MTR-nya. Nah, di sini saya sudah menginstal paket MTR. Ini sangat penting banget buat kalian melakukan troubleshooting. Nah, selain itu ada lagi yang namanya whois, mengecek domain dari suatu server. Jadi karena saya tidak ada servernya saat ini, saya ada situs di sini yang bagus banget. Nah, fungsi whois ini adalah kalian mengetikkan whois dan masukin domainnya, misalkan cnn.com atau google.com atau misalkan company abc.com, company kalian. Nah, ini akan retrieve atau mengembalikan domain name information di sini. Biasanya di sini penting untuk troubleshooting, untuk LDAP dan lain-lain ya, yang berhubungan dengan komunikasi network automation server kalian dengan LDAP server. Balik lagi di automation, kita balik ke Linux servernya. Nah, selain whois, kita ada yang namanya ifstop. Oke, ifstop. Ifstop ini untuk mengecek bandwidth yang dikonsumsi oleh interface, teman-teman. Misalkan kayak gini. Kalian ketikkan ifstop strip i, habis itu interface name-nya. Command not found. Nah, kalau command not found berarti kalian perlu install aplikasinya ya, teman-teman. Oke, sudah diinstal. Sekarang kita gunakan ifstop -i DNS 192. You don't have permission. Oh, berarti saya butuh admin atau root privilege. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih aplikasi apa aja yang sebentar. Sorry. Saya coba rubah aplikasinya ya. Sorry. Saya coba rubah DNS server saya. Saya matikan yang lokal. Oke, sekarang saya hanya pakai yang dari internet. Google. Ifstop -i ENS 192. Nah, di sini kalian bisa lihat nih traffic yang digunakan untuk mengakses. Lihat ya. Nah, kalian bisa lihat peak bandwidth-nya berapa, total TX kirimnya berapa, yang kalian terima berapa. Dan di sini kalian bisa lihat traffic juga dari server kalian menuju IP ini, dia menghabiskan berapa bandwidth. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah yang paling pamungkas, yaitu TCP dump, teman-teman. Ini dibutuhkan kalau kalian mau melakukan troubleshooting. Caranya gimana? Pertama, kalian cek dulu interface kalian. Nah, saya menggunakan interface yang mau di-capture ya. Karena saya hanya ada satu interface, maka yang akan saya lakukan paket capture adalah INS 192. Nah, kalian bisa mengetikkan TCP dump -i, itu interface. Sebenarnya banyak ya
feature-nya. Oh tuh, banyak banget. Kalian bisa cek, kalian bisa filtering berdasarkan port, IP address, interface, dan lain-lain. Tapi untuk video ini, saya akan menunjukkan paket capture di salah satu interface, yaitu INS 192. Nah, ini juga membutuhkan admin privilege dan juga atau root privilege. Nah, di sini saya coba ping dari luar. 951. Nah, nih. Sini ada lihat ya, IP localhost domain itu ke ini IP saya nih, 10.68.20.54 IP laptop saya. Nah, banyak. Nah, di sini kalian bisa melakukan troubleshooting ya, atau kalian bisa lihat nih traffic dari mana ke mana untuk dilakukan troubleshooting. Ya. Oke, teman-teman, itu dulu untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe videonya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi tentang DevNet. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.